lanjut dengan judul Digitalisasi Pengelolaan SDM Era Revolusi Industri Keempat. Simak videonya ya. Pada slide pertama, kita akan menjelaskan pengertian digitalisasi. Revolusi industri keempat di awal abad ke-21 telah menghadirkan kemajuan pada berbagai teknologi baru berupa perangkat elektronik dan koneksi internet yang telah mengubah aktivitas kehidupan manusia secara pesat di berbagai bidang kehidupan secara luas. Dalam rangka mengantisipasi era industri keempat saat ini, maka perlu dilakukan transformasi SDM berbasis digital melalui berbagai inovasi di bidang pengelolaan sumber daya manusia yang menjadi kunci penting dalam menghadapi era disrupsi. Selain adaptasi teknologi, perubahan struktural dalam proses, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selanjutnya, perbedaan pengelolaan SDM sebelum dan saat era industri keempat. Sebelum era industri keempat, bagian SDM memfokuskan pada desain proses dan kesesuaian dengan standar-standar praktek SDM. Di era industri keempat, bagian SDM memfokuskan pada optimalisasi produktivitas karyawan, keterikatan, kerjasama tim, dan pengembangan karir. Sebelum era industri keempat, bagian SDM memilih menjadinya dan mengimplementasikannya untuk meraih kinerja yang diinginkan. Di era industri keempat, bagian SDM mengembangkan sebagai hal inovatif, program yang spesifik, dan mengembangkan platform untuk meraih kinerja yang diinginkan. Sebelum era industri keempat, tim teknologi bagian SDM memfokuskan pada implementasi ERP dan kemudahan penggunaannya. Pada era industri keempat, tim teknologi bagian SDM memfokuskan pada pengembangan ERP dan pemanfaatan aplikasi bergerak untuk meraih produktivitas kerja. Sebelum era industri keempat, bagian SDM yang prima diraih melalui desain proses dan layanan yang prima. Dan pada era industri keempat, bagian SDM yang prima diraih melalui pengembangan AI, chat, aplikasi, dan berbagai pengembangan teknologi lainnya untuk meningkatkan kinerja dan pemberdayaan karyawan. Sebelum era industri keempat, bagian SDM merancang berbagai program untuk meningkatkan kinerja dan penyesuaian dengan tuntutan industri. Sedangkan pada industri keempat, bagian SDM merancang berbagai program yang disesuaikan dengan target karyawan, baik secara individu maupun kelompok yang sejalan dengan tuntutan pekerjaan dan pengembangan karir. Selanjutnya, sebelum era industri keempat, bagian SDM memfokuskan pada layanan mandiri untuk meningkatkan kinerja. Sedangkan pada era industri keempat, bagian SDM memfokuskan pada peningkatan kemampuan pribadi karyawan dalam bekerja dengan cara yang lebih produktif. Selanjutnya, sebelum era industri keempat, bagian SDM mengembangkan platform teknologi berupa portal layanan mandiri yang memudahkan karyawan dalam memenuhi kebutuhannya. Sedangkan pada era industri keempat, bagian SDM mengembangkan platform teknologi terintegrasi dengan pengalaman karyawan dengan menggunakan berbagai aplikasi digital, manajemen kasus, AI, dan berbagai teknologi digital lainnya yang mendukung kebutuhan karyawan. Selanjutnya yaitu manfaat digitalisasi dalam pengelolaan SDM. Yang pertama, mengurangi penggunaan kertas atau going paperless. Penggunaan email dan Microsoft Office semakin mempermudah proses pengelolaan SDM yang mengurangi penggunaan kertas maupun bahan cetak lainnya. Yang kedua, penggunaan aplikasi layanan mandiri karyawan atau Employee Self-Service Applications. Penggunaan aplikasi bergerak atau mobile application dalam pengelolaan SDM semakin mempermudah proses SDM dan meningkatkan interaksi antara karyawan dengan organisasi. Yang ketiga, otomatisasi dalam bekerja atau automation in motion. Otomatisasi mengurangi jam kerja dibandingkan secara manual. Yang keempat, ada rekrutmen atau pengadaan karyawan melalui media sosial atau recruiting through corporate website or social media. Yang kelima, seminar, sosialisasi, induksi, workshop, pelatihan atau training secara virtual. Yang keenam, pemanfaatan metode permainan dalam bekerja atau gamification at work. Penggunaan aplikasi dinamika permainan atau game dynamics membantu perusahaan dalam membangun
keterikatan karyawan atau employee engagement secara lebih baik. Selanjutnya, manfaat yang ketujuh yaitu analisis karyawan atau employee analysis. Yang kedelapan, ada pemanfaatan digital platform memudahkan perusahaan untuk berinteraksi dengan karyawannya yang berlokasi di mana saja dan kapan saja melalui berbagai fitur dan aplikasi yang dikembangkan oleh perusahaan. Yang kesembilan, pembangunan budaya digital atau digital culture. Dengan adanya era industri keempat dan munculnya generasi milenial yang terbiasa dengan perangkat teknologi digital dan koneksi internet akan mempermudah pengelolaan SDM berbasis digital atau digitalisasi SDM. Yang ke-10, layanan yang lebih baik kepada manajer ini. Yang 11, meningkatkan manajemen. Digitalisasi sumber daya manusia dapat melengkapi manajemen dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang dapat mengarah pada keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Yang terakhir, manfaat yang terakhir yaitu pengembangan karir, evaluasi kinerja dan kemajuan karir dapat menjadi faktor pendorong utama bagi karyawan untuk bekerja secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu tahapan digitalisasi dalam pengelolaan SDM. Yang pertama, penetapan tujuan dan prioritas. Sebuah proses transformasi SDM akan berhasil bila memiliki tujuan untuk memecahkan masalah yang terjadi tidak hanya di internal bagian SDM tetapi juga masalah karyawan. Bagi perusahaan yang baru pertama kali menerapkan digitalisasi SDM, disarankan untuk dengan tujuan yang sederhana yaitu secara bertahap melakukan digitalisasi pada setiap aktivitas pengelolaan SDM seperti perekrutan, seleksi, pelatihan, evaluasi, pemantauan kehadiran, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada identifikasi tokoh kunci. Digitalisasi SDM membutuhkan kolaborasi antara bagian SDM dan berbagai bagian lainnya dalam perusahaan sehingga diperlukan kerjasama antara bagian SDM dengan bagian teknologi informasi atau TI perusahaan. Yang ketiga, penetapan spesifikasi proyek. Setelah menetapkan tujuan dan prioritas, penting untuk memiliki spesifikasi desain teknis yang tersedia. Artinya, daftar rinci fitur fungsional yang harus dimiliki solusi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya, tahapan yang keempat yaitu pilihan penyedia atau provider yang tepat. Setelah tujuan telah disusun dan sumber daya internal telah terdaftar, sekarang saatnya untuk memilih penyedia atau provider yang tepat. Yang kelima, proyek percontohan atau opsional. Setelah penyedia dipilih, disarankan untuk memulai dengan proyek percontohan terbatas pada sampel yang harus mewakili karyawan sebaik mungkin. Yang keenam atau yang terakhir, pelatihan karyawan. Kemudian perlu dilanjutkan dengan melatih mereka yang akan menjadi pengguna paling aktif dari platform, profesional SDM, dan manajer lini. Pelatihan biasanya dilakukan oleh penyedia solusi perangkat lunak yang juga menyediakan dokumentasi referensi untuk penggunaan platform. Terima kasih, demikianlah tadi presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.